tahun pernikahan kami, inilah masalah terberat yang kami hadapi. Saat itu suami saya memberikan dana yang lumayan besar untuk saya bangun bisnis bersama sahabat saya. Namun ternyata berujung kegagalan, sehingga uang sebesar itu akhirnya hilang begitu saja. Karena merasa bersalah dan merasa harus bertanggung jawab atas uang yang dipercayakan oleh suami saya, saat itu kami berdua berdiskusi yang lumayan panjang untuk saya pulang ke Manado, karena usaha yang waktu itu mau saya bangun ada di Manado bersama sahabat saya. Jadi saya ambil keputusan untuk pulang ke Manado untuk menelusuri kemana saja modal uang yang sudah saya tanamkan. Udah sampai di Manado, tapi uangnya tetap gak jelas. Marah? Tentu. Kecewa? Tentu. Yang pastinya saya hanya bisa pasrah. Nah itu awalnya, Pam sih bilang dia pasrah, tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Kami berkomunikasi sudah tidak baik lagi karena saling sensitif. Ngomong dikit berantem, ngomong dikit berantem. Situasinya udah gak enak banget deh. Kadang karena kita jarak jauh ya, sering video call, terus pas video call juga jadi malas angkat, karena ujung-ujungnya kalau kita ngobrol itu berantem dan juga kayak debat dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya kami sepakat untuk saya kembali ke Jakarta dengan harapan ketika kami bersama kembali, kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah di antara kami, baik itu komunikasi kami dan perasaan di antara kami berdua. Tidak lama setelah itu, ada program gereja yaitu Marriage Retreat dan kami mengikutinya. Di sana banyak hal yang kami dapatkan, terutama perihal komunikasi dan juga perihal emosi antara kami berdua. Dan puji Tuhan, setelah kami mengikuti retreat tersebut, kami menjadi lebih dewasa lagi dalam berkomunikasi, mengutarakan perasaan kami masing-masing, dan menyelesaikannya lebih baik lagi. Juga kami sepakat dalam mengambil keputusan, dan dampaknya kita nggak akan sering salah-salahan lagi kan? Iya dong. Ya, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu saudara, buat Pam dan Kesia. Pengalaman hidup yang luar biasa, dan justru dengan pengalaman ini mereka terus bertumbuh. Jadi saya berharap bukan cuma Pam dan Kesia yang bertumbuh dalam pernikahan, saya berharap semua pernikahan kita terus bertumbuh. Bukan berarti nggak ada kesulitan, bukan berarti nggak ada masalah, tapi saya berharap lewat semua pernikahan kita, suami dan istri yang ada saling membentuk supaya akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Jadi percayalah bahwa lewat pernikahan kita, Tuhan sedang bentuk kita, Tuhan sedang proses kita. Kadang-kadang kesulitan, masalah nggak bisa kita hindari. Tapi tahukah kita bahwa lewat kesulitan, lewat pergumulan itu Tuhan sedang membentuk setiap kita jadi serupa dengan gambarannya. Amin. Jadi suami yang serupa dengan gambaran Kristus, jadi istri yang serupa dengan gambaran Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau tambahkan pengumuman tadi saudara, bahwa untuk acara retreat teens pada tanggal 24 sampai 26 Juni nanti, anak-anak kita teens juga mengadakan basar saudara ya. Saudara yang mau mengunjungi stand basarnya ada di A21, di tempat ibadah sekolah minggu. Mereka bikin stand basar di sana, ada barang-barang yang bisa saudara belilah di sana untuk support kegiatan mereka. Tujuan dari retreat ini adalah memunculkan calon-calon pemimpin buat gereja ke depan. Anak-anak yang kita anggap nggak tahu apa-apa nih gitu kan. Tapi tahukah saudara bahwa mereka adalah cikal bakal pemimpin gereja 20 tahun yang akan datang,
30 tahun yang akan datang. Dan itu perlu disiapkan mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, dorong anak-anaknya supaya mereka bisa terlibat di acara retreat ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang saya mau ajak untuk kita baca, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Ada ya? 2, 3. Sama-sama saudara ya, sama-sama itu artinya sama-sama semua. Jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang kecepatan. Sama-sama, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari Kamis kemarin kita baru saja memperingati apa saudara? Hari kenaikan. Iya, kalau di kalender disebut Isa Al-Masih. Para apologet sekarang sudah tidak sepakat dengan istilah Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu ternyata berbeda sama Yesus Kristus. Istilah Isa Al-Masih itu diambil dari mana saudara? Isa Al-Masih itu diambil dari istilah di Al-Quran, bahasa Arabnya saudara, itu disebut Isa Al-Masih saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itu jelas berbeda, makanya yang kita rayakan kemarin, kata sebagian besar apologet adalah kenaikan Yesus Kristus, karena jelas berbeda. Saudara tahu, salah satu aja ya perbedaannya ya. Perbedaannya adalah Yesus yang kita sebut Yesus Kristus itu mati dan dibangkitkan. Kalau Isa Al-Masih tidak mati katanya. Ada orang yang diserupakan dengan gambarnya, dengan wajahnya yang mati, yang gantiin dia. Jadi jelas beda dong. Kalau Yesus kita kan mati, kemudian bangkit. Kalau yang di sana kan enggak. Jadi kita baru saja memperingati hari kenaikan dan sekarang kita sedang ada di Minggu Pentakosta. Sama-sama katakan Pentakosta. Ada yang tahu Pentakosta? Iya. Pencurahan Roh Kudus. Iya, Pentakosta diambil dari istilah hari ke-50. Orang-orang Yahudi orang-orang Israel selalu memperingati hari Pentakosta, di mana itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Makanya hari ke-50 ketika gereja merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50, gereja harusnya penuh dengan sukacita. Kenapa penuh dengan sukacita? Karena hari itu gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus katakan begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi biar kita mabuk oleh Roh Kudus. Saudara tahu bagaimana keadaan orang mabuk? Pernah lihat orang mabuk? Waduh, itu ada yang nyanyi, ada yang ketawa terus saudara, terbahak-bahak. Lupa sama semua masalah, semua kesulitan. Itu mabuk anggur saudara. Tapi saya percaya begini, kalau orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sukacita kita adalah sukacita yang melimpah-limpah. Kesulitan boleh datang. Kita sedang ada di situasi yang sulit secara ekonomi, PHK di mana-mana terjadi. Tapi saya mau katakan begini, kalau Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita, tinggal dan menguasai hidup kita akan tetap penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi kayak pam-pam sama Kesia tadi, dikit-dikit ribut. Ngomong soal duit pasti ribut. Rumah tangga hilang sukacita, mau terima telepon, mau telepon pasangan, kayaknya nggak ada semangat kita. Karena kita tidak punya sukacita. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Kita sedang ada di Minggu Pentakosta. Minggu pencurahan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, sekali lagi ada sukacita yang berlimpah. Ayat yang baru kita baca katakan begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kemarin hari Kamis kita memperingati hari kenaikannya. Dia naik ke surga sambil dia pesan begini,
berguna kok aku pergi ke sorga. Dia katakan kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi Yesus naik ke sorga bukan supaya dia tinggalin kita. Bukan karena dia udah stres hadapi murid-muridnya. Bukan karena dia udah gak mau nggak mau terlibat lagi dalam hidup murid-muridnya. Enggak, dia naik ke surga kata firman-Nya. Supaya aku memberikan penolong buat kamu. Penghibur buat kamu. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Kejadian pasal 1 mencatat bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar. Jadi gini loh, manusia, saudara dan saya tidak ada yang terkecuali, semua manusia. Dari Sabang sampai Merauke kan manusia semua ya. Semua suku, semua bangsa, semua bahasa, semua yang namanya manusia diciptakan oleh, dengar baik-baik, kita ini bukan hasil evolusi. Katanya dari apa? Teori evolusi itu? Dari kera kita kan? Saudara mau dibilang dari kera? Nggak mau, jelek-jelek begini kita diciptakan menurut rupa dan gambar, bukan diciptakan karena kera yang berevolusi, bukan. Kita ini ciptaan Tuhan menurut rupa dan gambar. Kita diciptakan menurut rupa dan, jadi gini, ada gambar Tuhan dan rupa Tuhan. Image, dalam bahasa ini dipakai kata image. Apa sih image itu? Gini loh, ada gambar Tuhan dan pribadinya Tuhan. Sifat-sifat Tuhan ada dalam hidup manusia. Dengar baik-baik. Coba lihat kiri kanannya. Manusia di samping saudara. Nah, kalau dia manusia, pastikan begini, ada sifat-sifat Tuhan dalam hidupnya. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar. Bahkan orang yang paling jahat yang kita melihat, dia jahat banget Pak, sepanjang hidupnya jahat banget. Dengar baik-baik, orang sejahat apapun, serusak apapun, dalam hidupnya ada sifat-sifatnya Tuhan. Wah, kalau deket sama dia Pak, aduh pusing Pak. Bawelnya minta ampun. Nah, dia yang bawel itu dengar baik-baik, ada rupa Tuhan. Pak, anak saya nakalnya minta ampun. Dalam hidupnya ada sifat-sifat Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjadikan manusia, coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 katakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian pasal 1 mencatat manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tapi ternyata ayat ini mau menegaskan manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan dengan sifat Tuhan, dengan rupanya Tuhan dalam hidup manusia ini. Ternyata begini, manusia itu masih mati. Tuhan ambil debu tanah katanya, kemudian dia ciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Dari debu tanah, Tuhan bentuk manusia. Matanya, hidungnya, perawakannya sama seperti Tuhan. Tapi sayangnya begini, manusia yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri masih mati. Belum hidup. Sampai apa yang terjadi? Tuhan lihat ini patung ini bagus banget. Sempurna banget, sama seperti gambarannya Tuhan, sama seperti image-nya Tuhan. Tapi sayangnya manusia yang dibentuk sempurna oleh Tuhan, menurut rupa dan gambar Tuhan, sayangnya begini, manusia itu mati. Dia cuma seperti patung, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Apakah seperti itu Tuhan merancangkan ketika Tuhan menjadikan manusia? Dengar baik-baik, ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan punya tujuan buat setiap kita. Minimal hidup kita ini bisa berguna. Ketika Tuhan jadikan kita,
Tuhan jadikan kita untuk jadi makhluk hidup yang berguna. Saudara baca nanti Kejadian pasal 1, 26, 27, 28. Bagaimana Tuhan berfirman kepada manusia bahwa manusia akan berkuasa. Manusia akan menguasai bumi ini. Tapi sayangnya begini, manusia yang diciptakan Tuhan itu mati. Sampai tiba-tiba ayat yang kedua tadi, pasal yang kedua ayat yang ketujuh katakan apa? Tuhan apa? Menghembuskan nafas hidupnya. Dengar baik-baik, sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidupnya, manusia itu mati. Yuk coba kita lihat. Kata nafas hidup itu, dalam terjemahan bahasa Ibrani dipakai kata nesamah. Artinya Allah memberikan apa? Spirit. Kalau bahasa Indonesia dipakai kata nafas, tetapi dalam terjemahan bahasa Ibraninya yang dihembuskan oleh Tuhan itu bukan nafas, bukan cuma sekedar nafas. Bukan cuma itu, tetapi yang Tuhan hembuskan buat manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya adalah spiritnya. Rohnya dihembuskan atas hidup manusia, baru pada waktu itu manusia hidup. Tanpa nafas Tuhan, tanpa spirit, tanpa roh Tuhan, manusia mati. Sekali lagi, tanpa nafas Tuhan, tanpa roh Tuhan, manusia mati. Makanya gak heran hari ini kita akan ketemu dengan banyak manusia yang keren, kelihatannya sih keren, kelihatannya cantik, kelihatannya pinter, tapi gak berguna. Mati. Kenapa? Karena belum dihembuskan oleh nafas Tuhan. Belum dihembuskan oleh Yesus katakan, adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa. Supaya apa? Supaya setiap kita dihembuskan spiritnya, dihembuskan rohnya dalam hidup setiap kita. Supaya kita bukan lagi ciptaan Tuhan yang mati, kita jadi ciptaan Tuhan yang hidup. Amin. Kita bukan lagi jadi ciptaan Tuhan yang mati, kita semua jadi ciptaan Tuhan yang... Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dengar baik-baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kan Tuhan berfirman sama manusia, kalau kamu makan buah ini pada saat itu kamu akan mati. Manusia makan buah itu. Sejak itu manusia mati. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mengadakan proyek keselamatan, karya keselamatan buat manusia. Supaya apa tujuannya? Bukan supaya manusia mati masuk sorga. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini mati di atas kayu salib. Bukan cuma sekedar untuk menebus dosa kita, kemudian kalau kita mati masuk sorga. Tapi saya mau katakan begini, korban Yesus di atas kayu salib ingin mengajarkan, mengingatkan buat setiap kita begini, bahwa dia perlu mengembalikan tujuan dari awal dia menciptakan kita. Karena dosa membuat manusia jauh dari tujuannya. Kenapa? Karena manusia mati di hadapan Tuhan. Yesus datang untuk mengembalikan tujuan Tuhan dalam hidup manusia. Supaya hidup kita bukan lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Surat 1 Petrus pasal yang pertama katakan bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama. Cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyang. Orang yang hidup itu hidupnya sia-sia. Apa yang dikerjakan cuma sia-sia. Mengejar kesia-siaan. Semua yang sia-sia yang kita kerjakan. Kita habiskan waktu kita berjam-jam untuk hal-hal yang sia-sia. Yang kita kejar semua hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang daging yang kita kejar dalam hidup kita. Karena kita kehilangan tujuan Tuhan. Karena manusia mati. Makanya dengar baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya dia kembalikan kita kepada tujuan awalnya. Supaya kita tidak lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Dengar baik-baik. Ada satu dosa yang kadang-kadang kita tidak pernah sadari. Kita berpikir dosa itu cuma waktu kita membunuh, waktu kita mencuri, waktu kita berzina. Kita pikir cuma itu aja dosa. Tapi dengar baik-baik. Menjalani hidup yang sia-sia. Itulah dosa di hadapan Tuhan. Karena kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama.
cara hidup yang sia-sia. Yesus bukan cuma menebus kita dari dosa, tapi dia juga menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Kalau hidup kita udah gak berguna lagi buat orang lain, itulah kehidupan yang tidak berguna. Hidup cuma untuk diri kita sendiri. Dari terbit matahari, HP yang kita liatin. Ada orang yang berjam-jam bisa di salon, aduh ini alis udah bagus-bagus saudara, berjam-jam mesti diukir sana, ukir sini. Dengar baik-baik, Tuhan tidak merancangkan kehidupan seperti itu. Jadi dengar baik-baik, cara hidup yang sia-sia itu sama dengan dosa yang kita lakukan. Kalau kita percaya Yesus mati untuk menebus dosa kita, surat 1 Petrus katakan, dia mati juga untuk menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang sia-sia. Kenapa kita bisa menjalani kehidupan yang sia-sia? Dengar baik-baik. Mungkin secara fisik kita hidup, tetapi secara roh kita mati. Kita mati. Sama seperti Adam, Tuhan bentuk bagus sekali, tapi gak bisa bikin apa-apa. Sampai Tuhan menghembuskan rohnya dalam hidup manusia. Pada saat itulah manusia hidup. Dengar baik-baik. Cuma manusia, dengar baik-baik ya. Yang ngantuk, bangun. Dengar baik-baik. Cuma orang-orang yang hidup yang bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Cuma orang-orang yang hidup yang bisa mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 29. Tolong ditayangin multimedia ada. Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Saya mau mengajak kita untuk mengerti apa sih tujuan Tuhan buat kehidupan kita. Kenapa perlu kita dihembuskan oleh rohnya. Dengar baik-baik, coba kita lihat. Ya, Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Belum tampil ya, oke. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengar baik-baik, ada tujuan Tuhan ketika Tuhan memilih kita. Supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Dan dengar baik-baik, cuma orang-orang yang hidup yang bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kalau kita mati, kita nggak bisa menjadi serupa dengan gambarannya. Makanya Yesus katakan, adalah lebih berguna aku kembali ke rumah Bapa. Supaya aku mengutus rohku kepada kamu. Supaya aku menghembuskan spiritku, rohku atas hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Supaya kita mengalami kehidupan di dalam Kristus. Jangan sampai kita pergi ke gereja tapi sebenarnya spirit kita, roh kita mati. Dengar baik-baik. Tuhan pilih kita supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Gambaran kita siapa? Yesus Kristus. Coba kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi ini. Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Saya tidak akan lama-lama lagi saudara. Tolong kita baca ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lihat perhatikan baik. Roh Tuhan ada padaku kata Yesus. Kalau enggak ada roh Tuhan, Yesus enggak bisa mengerjakan ini. Karena Yesus selama di muka bumi ini mengerjakan segala sesuatu bukan dengan kuasanya, bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia mengerjakannya karena roh Tuhan. Ketika dia dibaptis kan ada Roh Kudus kan yang turun ke atas dia. Seperti apa? Burung merpati. Hinggap ke atas dia. Dengan kuasa itulah roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi selama Yesus melayani di muka bumi 3,5 tahun, ini yang dia lakukan. Memberikan kabar baik buat orang-orang miskin. Kalau kita kan gak peduli sama orang miskin. Kita hidup cuma untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan, roh Tuhan ada padaku. Dengar baik-baik, kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Karena dari awal dia pilih kita, supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang bisa dia lakukan. Apa yang sudah dia lakukan bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Kuncinya karena ini, roh Tuhan ada padaku. Pertanyaannya, adakah roh Tuhan dalam hidup setiap kita? Kalau roh Tuhan tinggal dalam hidup kita gak jadi orang-orang yang mati. Kita jadi orang-orang yang hidup, yang akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Ada teologi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, bukan Allah. Tapi saya mau katakan begini, Yesus itu 100% Allah, 100%? Saudara sepakat? Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ada teologi yang mengatakan enggak, Yesus itu bukan 100% Allah, dia 100% manusia. Karena kalau dia 100% Allah, enggak fair dong. Enggak fairnya di mana? Dia suruh kita jadi serupa dengan gambaran dia, sementara dia Allah, kita manusia. Ya jelas nggak bisa lah, nggak sebanding dong dia Allah, kita manusia. Makanya dia bilang Yesus itu bukan Allah. Supaya apa? Supaya kita belajar dari Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus, Yesus bisa melakukan perkara-perkara itu. Salah justru. Karena buat saya begini, yang mampukan Yesus melakukan semuanya itu, bukan kemampuannya sebagai manusia. Karena roh Allah ada padaku. Karena hidupnya dikuasai, dipimpin oleh roh Tuhan. Maka yang terjadi adalah gini, dia melakukan banyak sekali perkara-perkara hebat. Perkara-perkara yang luar biasa. Bukan manusia Yesus yang melakukan, tetapi roh Tuhan yang hidup. Makanya saya mau katakan begini, kita ini manusia 100%. Tapi dengar baik-baik, kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau roh kudus menguasai kehidupan kita. Kalau roh kudus pimpin hidup kita. Dengar baik-baik, apa yang sebelumnya kita gak mampu lakukan, kita bisa lakukan. Amin. Saudara pikir mengampuni gampang? Daging manusia kita gak bisa. Saya ngerti kalau saya bilang gak bisa Pak. Saya gak bisa, orang kayak begini gak bisa dikasih hati Pak. Saya ngerti. 100% manusia saudara akan katakan gak bisa. Saudara bilang gak mungkin Pak. Tapi dengar baik-baik. Kalau hidupmu dikuasai, kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang sebelumnya engkau gak bisa lakukan, engkau pasti bisa lakukan. Kalau Roh Kudus pimpin hidupmu. Amin. Di atas kayu salib dalam penderitaannya. Oh kalau sebagai Allah 100%, waduh Yesus bisa turun dari salib saudara. Wah, itu bisa dia panggil malaikat turun, selesai semua tuh prajurit-prajurit. Selesai, tapi dia gak lakukan itu saudara. Justru dalam puncak penderitaannya. Apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu. Halo, waktu kita disakiti, waktu kita dikecewakan, bisakah kita berkata, Bapak ampuni mereka, sebab mereka nggak tahu. Atau banyak kali kita bilang, wah orang kayak begini jangan kasih hati Pak, ini kelewatan banget Pak. Udah pencemaran nama baik Pak. Dengar baik-baik, banyak hal yang kita nggak bisa lakukan. Untuk taat gampang? Nggak gampang saudara. Tanya sama anak-anak saudara.
Kalau anak saudara nggak taat, dengar baik-baik. Begitu juga pengalaman kita sama Tuhan. Betapa kadang-kadang Tuhan kecewa ngelihat hidup kita. Tuhan katakan ini yang kita lakukan itu. Kita tahu firman-Nya bilang begini, yang kita lakukan yang begitu. Dengar baik-baik, sebagai manusia daging kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau roh Tuhan, Allah ada padaku. Saya percaya kita bisa hidup dalam ketaatan. Nggak mudah memang, tapi saya percaya begini, kita bisa menjadi serupa dengan gambarannya. Kalau Roh Kudus tinggal dalam. Jadi jelaslah dia berkata, lebih berguna aku kembali kepada Bapa. Aku pergi ke rumah Bapa. Supaya aku mengirimkan Roh Kudus, penghibur, penolong itu buat kamu. Supaya apa? Supaya kita yang tidak mampu jadi serupa dengan gambaran kita, akan dimampukan menjadi serupa dengan gambar. Buat saudara yang belum izinkan Roh Kudus bekerja menguasai hidup saudara, mungkin hari ini, mungkin siang ini waktu terbaik untuk kita biarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, memimpin hidup kita. Kita akan lihat begini, hal-hal yang kita sebelumnya gak bisa lakukan, akan mampu kita lakukan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Seperti Sakaria katakan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita, tetapi oleh Roh Tuhan. Amin. Selamat menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Saudara berkata, enggak mungkin Pak, enggak bisa Pak, saya manusia. Iya, kita manusia. Tapi saya mau katakan, kita mungkin jadi serupa dengan gambarannya. Bagaimana caranya? Biarkan Roh Kudus pimpin hidup kita. Biar Roh Kudus kuasai hidup kita. Kita akan dibawa kepada seluruh kebenaran. Sampai nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala.